Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer bersama dengan Pastor Ari di Shalom. sini. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan bentar lagi Paskah sudah datang, kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Saya berharap kita semuanya merenungkan Paskah, merenungkan kematian Kristus, pengorbanannya buat kita semuanya. Dan sebelum kita akan memulai, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Hanya karena salib Tuhan kita bisa menang. Hanya karena Dia kita bisa mengalami kemenangan. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup bukan karena kekuatan kami hidup bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tapi kami hidup hanya karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan di antara kami. Urapi kami semua ya Tuhan yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang menyaksikan mengikuti ibadah ini pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau akan disenangkan. Engkaulah pusat dari setiap pujian, penyembahan dan ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Sungguh bersuka kami berdua boleh bertemu dengan saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di Hong Kong, shalom, yang ada di Indonesia, shalom. Haleluya. Hari ini kita melanjutkan ibadah tengah minggu kita, ya, pembincangan tentang firman Tuhan dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa waktu kita berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus ya, ya Pak Jer ya. Dan kemudian minggu lalu kita berbicara bagaimana kita menyembah Tuhan sebagai umat Tuhan.
Haleluya. Saudara, ketika kita membahas firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita melihat dengan kacamata sebagai anak Allah dan sebagai anak-anak kerajaan surga. Amin. Mungkin tema-tema topiknya mungkin sederhana, mungkin saudara sudah tahu, tetapi kita memulai melihat sekarang dengan kacamata yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi melihat dengan sikap hati seperti yang dulu yang kita pakai secara agamawi, ya. Kita tahu kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai yang dikasihi, yang diselamatkan. Kita mulai segala sesuatu karena hubungan baru kita dengan Tuhan. Amin. Kita melihat dari hubungan kita dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan baik kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, juga kepada sesama umat Tuhan, didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hari ini temanya luar biasa, melayani Tuhan. Ya, Pak Jer, ya, melayani Tuhan. Amin. Karena setiap kita yang sudah diselamatkan, kita adalah hamba Tuhan. Betul Pak Jer, ya? Ya. Dan kita harus siap untuk melayani Tuhan. Harus siap, saudara. Tidak ada yang pasif. Ya. Tidak ada yang merasa harus dilayani terus-menerus. Karena kita sudah hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan berbicara tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Berbicara tentang pengabdian berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Aktif gitu ya, tidak pasif. Dan firman Tuhan banyak memberikan instruksi, nasihat kepada kita untuk mengabdi, melayani. Tetapi juga Tuhan memberikan bimbingan buat kita. Ya, Tuhan sendiri memberikan teladan buat kita, Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, Tuhan akan membimbing kita. Jangan pernah takut. Amin. Kalau kita melayani Tuhan, itu juga kita berarti melayani sesama kita, jemaat Tuhan, ya, orang-orang percaya dan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita melayani orang-orang lain, saudara, berarti kita sedang melayani Tuhan. Ya, jangan pernah takut melayani, ya Pak Jer, ya. Mungkin dulu kita berpikir, pelayanan kan hanya untuk hamba Tuhan yang dipanggil. Ya kan, yang sekolah Alkitab, yang dari kecil sudah ketahuan Pak Jer, ya. Sudah dari kecil sudah aktif di gereja, akhirnya terpanggil, ada kesaksian luar biasa, dia dipanggil dengan suara Tuhan, akhirnya sekolah Alkitab, menjadi pendeta. Itulah mereka yang melayani Tuhan. Ya, mungkin kita punya pengertian dulu seperti itu, Pak Jer, ya. Pak Jer dulu bagaimana? Papa adalah hamba Tuhan. Ya, kami dari kecil dilatih untuk melayani, dan hampir semua kami satu keluarga melayani Tuhan, meskipun sekarang hanya saya yang istilahnya full time untuk melayani Tuhan. Ya, istilahnya hanya bedanya full time atau tidak full time, ya kan? Tetapi kita semua adalah hamba Tuhan, ya. Kita bukan lagi budak, semuanya menjadi hambanya Tuhan, ya. Berarti kita wajib untuk melayani Tuhan dengan kapasitas. Nanti kita akan melihat mengapa kita harus melayani Tuhan, sehingga kita bisa terpanggil, ya, untuk kita melayani Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu kutipan dari Ibu Teresa. Dia mengatakan, tidak semua orang bisa melakukan dan harus melakukan perkara-perkara besar, ya, termasuk dalam kegiatan gereja, pelayanan gereja. Tidak semua orang, saudara, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, pelaku mukjizat, tetapi setiap kita bisa melakukan sesuatu asal kita lakukan dengan kasih. Ya, sekecil apapun ketika kita melakukan dengan kasih, itu adalah pelayanan. Iya, saudara sekalian, ada satu survei Pak Jere di Amerika, ya, survei kepada banyak orang. Didapati survei itu, kok orang Kristen, ya, hampir banyakkan orang yang suka melayani, ya, orang Kristen. Ya, kenapa saudara di dalam survei itu Pak Jer dikatakan karena mereka ada ikatan dalam suatu komunitas. Karena ditemukan ketika mereka melayani, mereka lebih berbahagia. Ya, hidup mereka lebih berarti. Ya. Ketika mereka melayani, mereka terpanggil untuk melayani komunitas jemaat Tuhan ataupun komunitas masyarakat di sana. Saudara, terlebih lagi firman Tuhan menguatkan kita, untuk kita yang sudah diselamatkan, untuk lebih lagi terpanggil untuk melayani. Ya, saudara, mengapa kita harus melayani? Ada beberapa hal yang saya ingin berikan alasan mengapa kita harus melayani. Pertama, kita melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Amin. Dikatakan di dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita bayangkan, kalau kita pikir, ya Pak Jer, ya, Yesus Tuhan, anak domba Allah,
Dari surga harus menjadi manusia. Itu sudah merendahkan hatinya, merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya bahkan. Yang adalah yang maha kuasa untuk melayani. Dan Tuhan selalu memberikan teladan ketika menjelang Paskah. Kita selalu ingat Tuhan berjongkok di bawah kaki para murid, membasuh kaki para murid. Itu memberikan teladan buat kita untuk melayani. Ya, kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita. Terlebih lagi, saudara, ketika kita tidak tahu apa-apa untuk menyelamatkan kita, Tuhan datang menyelamatkan kita. Amin. Saudara, masih banyak orang di sekeliling kita ya Pak Jada perlu pelayanan ilahi untuk mereka mengenal Tuhan. Yesus pelayanannya adalah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni. Terlebih kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Amin. Mari kita kenakan jubah kerendahan hati untuk kita melayani sesama, karena Tuhan kita sudah memberikan contoh buat kita. Yang kedua, kita melayani karena kita semua sudah diberi karunia oleh Tuhan. Ya Pak Jaya, kita semua diberi karunia. Mungkin saudara mengatakan, oh saya nggak punya karunia. Karunia apa ya? Saya orangnya introvert. Ya Pak Jaya, banyak orang punya alasan. Saya nggak bisa ngomong. Pelayanan bukan masalah ngomong Pak Jaya ya. Betul. Pak Jaya gimana dulu ketika dipanggil Tuhan untuk melayani full time? Saya tipikal orang yang introvert, tetapi tidak ada alasan orang introvert untuk tidak melayani. Karena meskipun introvert, pasti dia akan berkomunikasi dengan orang lain, atau minimal pasti dia akan aktif dalam sosial media minimal. Iya, zaman sekarang Pak Jare. Iya betul. Zaman saya pun sudah ada Pak sosial media, Friendster kalau nggak salah waktu itu belajar. Oh, zaman Pak Jar lebih belakangan. Iya, lebih belakangan. Saya bayangin zamannya saya belum ada Pak Jar. Kalau Pak Ari memang nggak ada sama sekali. Saya sudah ada mulai Friendster dan lalu masuk ke Facebook. Artinya adalah kita semua pasti berkomunikasi dengan orang lain. Kita pasti membagikan hidup kita. Dan kalau kita bawa ke sini, bahwa kita semua pasti sudah punya sosial media, mau Facebook, Instagram maupun WhatsApp dan sebagainya. Mari kita gunakan itu semua untuk melayani Tuhan. Kita pakai itu untuk mungkin tanya kabar orang yang jauh, yang mungkin tidak bisa libur atau yang ada di Indonesia. Kita bisa gunakan kita punya sosial media untuk mengupdate ayat atau video atau suara yang bisa membangkitkan semangat atau bisa memberikan sebuah pengharapan kepada mereka di tengah ya banyak orang yang khawatir. Jadi menurut saya karakter apapun dalam kehidupan kita, kita harus gunakan setiap karunia yang diberikan itu semua. Betul sekali saudara. Jangan kita melihat yang tidak ada dalam kehidupan kita ya Pak Jada. Jangan kita membandingkan dengan dunia. Dunia selalu mau yang paling kuat, paling cepat, paling hebat, paling bisa ngomong ya. Saudara, Tuhan memberikan karunia kepada kita unik saudara. Satu, Pak Jar lain, saya lain, semuanya lain secara unik saudara. Ya, mari kita lihat, cari saudara karunia Tuhan. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 6 mengatakan demikian, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, berlainan, nggak bisa disamakan dan tidak bisa cocok-cocokin saudara. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, saudara. Sebenarnya ayat ini luar biasa saudara. Kita diberikan Pak Jar ya, secara unik, berlainan satu sama lain. Tetapi ayat bagian kedua dikatakan menurut kasih karunia. Tuhan memberikan kepada saudara kasih karunia, dianugerahkannya kepada kita. Berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita, kepada saudara A, B, C. Tuhan yang memberikan. Jangan kita hanya melihat karena berlainan, tetapi lihat Tuhan yang memberikan. Ya, memang ada orang dipanggil sebagai pastor, sebagai gembala, sebagai pengajar yang bisa kelihatan di layar kaca gitu ya, ataupun di panggung ya. Bagi orang yang diam-diam bisa saja dia menjadi pendengar ya Pak Jar ya. Bisa saja dia menjadi orang yang mengerjakan media pada zaman saat ini ya kan. Tidak mesti semua orang harus di panggung untuk melayani. Kalau semua orang di panggung, tidak ada yang ngurusin media, bubar itu gereja ya kan. Tidak ada lagi ya kan. Kita semua berfungsi. Kalau semuanya di dalam gereja, di panggung, di depan, di belakang, tidak ada yang ngurusin WC atau parkir, gimana? Chaos semuanya di belakang ya. Ya, kita semua memiliki sudah diberikan karunia yang berbeda-beda. Mari kita melayani Tuhan. Firman Tuhan yang lain mengatakan banyak rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu yang memberikan, yaitu Roh Allah. Tuhan memberikan kepada kita. Amen. Saudara, mari kita melayani dengan karunia ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita fokus yang tidak ada
Jangan fokus kepada orang lain karunianya, tetapi fokus karena Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Cari apa yang bisa saudara lakukan buat Tuhan. Amen. Kalau saudara gagal mencari, coba lagi. Suatu saat Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk menemukan dan melakukannya. Amin. Itu alasan kedua mengapa kita harus melayani Tuhan, karena kita semua sudah diberi kasih karunia berbeda-beda. Yang ketiga, kenapa kita harus melayani? Ya, yang ketiga, karena kita adalah bagian daripada suatu yang lebih besar, yaitu gereja Tuhan. Tidak ada lone ranger, tidak ada orang yang berkelana sendiri. Ya, bergereja itu tidak ada sendiri, saudara. Saudara akan mati sendiri. Ya, kita bersama, kita diselamatkan oleh darah yang sama, kita melayani bersama, dan kita saling melayani. Amin, saudara. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Amen. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita, saudara, bukan saya Pak Ari, diciptakan oleh Tuhan untuk pekerjaan baik saja. Tetapi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya, kita saling melayani sesuai dengan apa karunia kita. Amin, saudara. Kita ini unik, kita saling membutuhkan, kita harus saling melayani. Amin, saudara. Amen. Mungkin Pak Jer ada cerita khusus tentang keunikan seseorang dalam pelayanan, ketika Pak Jer dari kecil hidup dalam keluarga hamba Tuhan. Ada satu orang yang saya masih ingat sekali, dia tidak bisa apa-apa. Yang dia lakukan hanya bisa bebersih, Pak. Yang dia lakukan hanya bisa membersihkan sesuatu, menata sesuatu. Dia disuruh nyanyi, dia ikut latihan lah, lalu dia fales, lalu dia tahu diri, dia mundur, lalu dia ikut sesuatu hal yang lain, lalu dia pikir saya nggak punya kreativitas. Tapi dia tahu bahwa dia paling tidak bisa melihat satu kotoran di satu titik, dia pasti akan langsung berinisiatif mengambil dan membersihkannya. Sejak itu dia berkata, Pak, mulai sekarang saya akan datang lebih awal dan pulang paling terakhir. Saya akan menyiapkan semuanya bersih, saya akan pulang dan kembalikan semuanya bersih kembali setelah ibadah. Dan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang menjadi teladan yang baik buat kita semua. Kita tidak perlu berlatih supaya punya sesuatu, tetapi kita melihat diri kita bahwa Tuhan memberikan sebuah keunikan dalam kehidupan kita, dan kita harus benar-benar memberikannya itu kepada Tuhan dengan melakukannya dengan sebaik mungkin. Ya, saudara sekalian, betul sekali. Saya ingat sekali awal saya melayani Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya belum pernah masuk dalam pelayanan. Tapi waktu itu memang saya berusaha, Pak Jer, ya, melakukan apa yang bisa. Yang saya bisa, yang saya nggak bisa, saya nggak usah lakukan. Ya kan, saya nggak bisa main musik, ya jangan coba-coba suruh saya main musik, fales semuanya, ya kan, nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan memaksakan diri, ya. Tetapi kita bisa dilatih, ya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan ingin memajukan kita, Tuhan akan melakukan kuasanya untuk mengubahkan kita. Tetapi mulai dari diri kita, kalau kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia melayani kita melayani dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya ingat pada waktu itu, sekitar 20 tahun lalu, saya datang ke ICA, saya hanya membantu mengatur bangku. Ya, mengatur bangku, jemaat belum banyak, saya ngatur bangku setiap minggu pagi, ya seperti Pak Jer katakan tadi, ada orang bersih-bersih. Tapi gereja kita kan sudah bersih. Cuman bangkunya yang belum ditata, saya datang menata bangku, saya buka pintu, terus menata alat musik dan sebagainya, sudah sampai segitu saja. Lambat laun Tuhan akan memberikan, menambah-nambahkan kemampuan kita, talenta kita, ya. Saudara, lakukan apa yang saudara bisa lakukan sesuai dengan karunia saudara. Untuk kita melakukan sesuatu dalam suatu bagian gereja, sekecil apapun bagian saudara lakukan itu. Kalau satu orang kosong, pasti ada sesuatu kekurangan dalam suatu penyelenggaraan gereja, ya. Kita tidak hanya kali ini berbicara tentang pelayanan ibadah hari Minggu, tetapi kalau kita bicara tentang skop yang lebih besar pada hari-hari ini, Pak Jer, ya, di mana kita belum ada ibadah fisik, ya, bukan berarti kita diam, ya kan Pak Jer, ya. Betul. Oh, saya asyir, oke, saya asyir gitu, ya. Tapi sekarang nggak ada gereja, berarti saya nggak melayani secara asyir, ya kan? Temukan keunikan saudara, ya, talenta saudara. Ya, mungkin saudara bisa jadi asyir, suka ngomong, suka senyum, layani orang-orang dengan itu. Amin. Pandemi, ya Pak Jer, ya, pandemi jangan menjadi halangan untuk kita melayani. Gimana Pak Jer? Ya, setuju. Kalau memang kita
share dulu mungkin katakanlah. Kita masih bisa share di comment section, kita bisa menyapa mereka di kolom komentar. Ketimbang kita hanya berkata amin, amin, haleluya, kenapa enggak kita menyapa satu dengan yang lain? Mungkin kita perlu juga merubah cara kita beribadah secara online ini. Ya mohon maaf, yang jemaat lakukan sudah baik, tetapi mari kita naik level bersama-sama. Ketimbang kita berkata amin, mungkin kita menyapa. Di sana pasti ada Ruth, di sana pasti ada siapa lagi? Mungkin Kak Cenova atau siapapun di sana pasti ada. Mari kita sapa mereka yang karena ketika kita lihat di comment section ketika seseorang join beribadah, namanya itu pasti tertulis di sana. Katakanlah Ruth Kaseh is watching atau Ruth Kaseh sedang menonton. Artinya kita tahu bahwa ada orang ini sedang menonton. Itu adalah contoh praktis kecil yang bisa kita pakai untuk melayani seseorang. Makanya terkadang saya juga mengatakan shalom semua, shalom, lalu saya tag, atau waktu doa saya sebutkan ketika doa. Itu adalah bagian kita peduli, kita mau melayani, kita mau menyambut mereka semua yang sedang beribadah secara online ini. Dan ya mari kita melayani Tuhan, jangan sampai ini bisa membatasi kita semua. Dan bagaimana kita bisa melayani juga, mari kita lakukan sebuah pelayanan ini dengan sebuah keteguhan hati. Artinya setiap orang punya masalah, setiap orang punya tantangan dalam hidup. Saya tahu itu persis. Tetapi mari kita bukan hanya melihat kepada diri kita, tetapi kita melihat sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain, di mana mungkin dengan keberadaan kita mereka bisa menjadi lebih baik, mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan bagaimana dengan masalah kita, Pak? Tentu saja Tuhan tidak akan diam saja. Amin. Setiap masalah yang kita kerjakan pasti akan dikerjakan Tuhan, karena kita sudah mendahulukan pekerjaan Tuhan. Betul. Lalu kita juga bisa memberikan dengan kesungguhan hati kita. Kita memberikan segenap kekuatan kita, tidak setengah-setengah. Mungkin ketika jam ibadah jam 1 ya kita datang jam 1, lalu kita melayani, kita bertegur sapa di sana, atau kita menyatakan sesuatu kesaksian, apa yang sudah Anda alami sesuai dengan firman Tuhan yang Anda dengar, lalu Anda diberkati bagian mana dan sebagainya. Itu adalah bagian kita melayani orang lain, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan saya mendorong mari kita semua minta hikmat dari Tuhan, kreativitas. Tuhan saya ngapain? Atau mungkin hanya pencet share lalu masuk di sosial media, itu pun bisa menjadi berkat. Anda copy paste, masukkan kepada sebuah grup WA tertentu, ingatkan mereka, teman-teman yang ada di grup ini yang belum beribadah, mari ibadah bersama-sama dengan saya sedang beribadah di ICE dan sebagainya. Kita tidak tahu melalui setiap video yang kita kerjakan ini, ada satu orang yang sedang benar-benar diselamatkan, mungkin dia hampir saja bunuh diri, atau dia hampir putus asa meninggalkan Tuhan, atau dia hampir saja mau bercerai, atau hampir saja mau meninggalkan rumahnya dan berpisah dengan keluarganya. Kita tidak tahu. Mungkin saja melalui dari video ini kita sedang menyelamatkan sebuah keluarga. Mungkin dengan link yang kita hanya secara tidak sengaja kita forwardkan ke orang lain, itu bisa menjadi berkat. Kita tidak tahu. Biarlah Tuhan yang bekerja dari setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan di tengah pandemi ini. Iya, betul sekali, saudara. Ya, jadi kalau kita dengar Pak Jaya jelaskan itu berarti, saudara, term pelayanan itu sudah jangan kita pakai seperti yang dulu lagi, Pak Jaya. Dalam gereja saya pakai rapi, saya asyik, saya pakai rapi, saya musik, saya pakai rapi, saya pelayanan altar gitu ya. Saya pakai rapi karena saya pelayan tindak lanjut ya. Sudah berubah cara pikir kita ya, paradigma kita. Ya, sekarang online. Kalau saudara di rumah misalnya ya, saudara kerja sekalipun di rumah tapi ada wifi gratis dan kuat, ya lakukan, share sana sini share, saudara. Ya, Tuhan berikan sesuatu buat kita, bukan hanya untuk kita nikmati, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Alasan kita untuk melayani juga karena satu alasan yang paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Amin. Ingat saudara, dalam Filipi 2 ayat 3 mengatakan, Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, dan janganlah tiap orang-orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Yesus datang karena kepentingan saudara dan saya, ya kan? Bukan kepentingan Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus datang melayani ke muka bumi ini. Sebentar lagi kita merayakan Paskah, karena kepentingan saudara dan saya itu keselamatan. Amin. Saudara, kita yang sudah diselamatkan, kita anak Allah, kita yang memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, biarlah hari ini memanggil kita sekali lagi untuk kembali kepada hati seorang hamba, untuk melayani dengan karunia yang secara khusus Tuhan berikan kepada kita. Temukan karunia itu, lakukan apa yang menurut saudara bisa. Tuhan tidak pernah menuntut yang saudara tidak bisa. Tuhan akan disenangkan dengan hal-hal kecil yang saudara bisa lakukan dengan tulus, dengan setia, dengan teguh. Lihat sekeliling kita, masih banyak orang perlu pelayanan. Jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak bergabung, tidak ada kabarnya. Layani mereka, saudara. Sapa mereka dengan sosial media yang begitu gampang di Hong Kong ini. Ya, layani mereka, tanya mereka. Saya percaya ketika saya melakukan itu, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Saudara ingat, kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani. Amin. Kita melayani karena Tuhan sudah memberikan karunia itu kepada saudara dan saya. Mari kita aktifasikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan dipasifkan, jangan didiamkan dan dimatikan. Tuhan kita menginginkan setiap kita untuk melakukan saudara. Bukan hanya mengetahui dan memahami, tetapi melakukan pelayanan kita. Amin saudara. Saudara, saya akan tutup dalam satu firman Tuhan Matius 9:37-38. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, melayani Tuhan bagi setiap kita. Jangan pernah punya pemahaman pelayan Tuhan hanya sekedar mereka yang bekerja secara full time. Ya, mereka yang aktif melayani di dalam gereja. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membukakan cakrawala pikiran kita. Tuaian banyak saudara, tuaian banyak. Mereka yang lari dari Tuhan juga banyak. Mereka yang suam-suam kuku juga banyak. Tetapi pekerja sedikit. Ya, Tuhan tidak memanggil semua menjadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan memanggil semua menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Termasuk saudara dan saya, dimanapun kita berada. Amin. Dengan segala sesuatu yang ada di tangan kita. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara menemukan kembali talenta saudara pada masa ini, pada masa pandemi ini, atau nanti setelah pandemi berlalu. Mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti yang dulu kita lakukan. Mungkin pelayanan ministry kita akan berubah. Tetapi saya percaya Tuhan juga akan memberikan talenta yang disesuaikan dengan pelayanan gereja pada saat itu. Amin. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan tetap setia. Saat ini apa yang kita miliki, kita lakukan, kita layani setiap orang dengan hanya memuliakan Tuhan dan tidak mencari kepentingan pribadi. Amin saudara. Mari kita doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh dicelikkan mata kami Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kami Tuhan disesuaikan pada zaman sekarang ini Tuhan. Sekalipun pandemi Tuhan, kami tetap bisa menemukan talenta, karunia yang kami bisa lakukan pada saat ini, masa ini, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami tidak stop dan tidak berhenti karena batasan-batasan pandemi ini Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak terbatas, talenta-Mu, karunia-Mu tidak pernah terbatas, yang tidak bisa dibendung Tuhan. Bawa hati kami, roh kami Tuhan, untuk kami memiliki roh yang melayani Engkau, roh sebagai hamba, roh sebagai pekerja-pekerja di ladang-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dan memakai apa yang kami bisa. Saat ini, kami tidak menunggu dan kami tidak melihat cerita lama lagi Tuhan. Saat ini, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa, saat ini kami mau melayani umat-Mu Tuhan, kebutuhan umat-Mu. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Yesus. Ketika ada saudara dari pemimpin Tuhan yang sakit pada saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan tubuhnya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan lakukan mujizat pada saat ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu, meskipun kami terpisah oleh jarak, ruang dan tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sanggup hadir di sana. Tuhan sanggup sembuhkan mereka di sana, menyembuhkan Tuhan. Apapun penyakitnya, kami usir dalam nama Yesus. Kami minta kesembuhannya dari Tuhan. Kami usir segala yang sakit dari tubuhnya dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Umat-Mu saat ini Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah ini mungkin sedang dalam kesakitan. Kami berdoa, kami percaya ini adalah cara Tuhan atau sebuah kesempatan untuk melihat mujizat kesembuhan. Sekali lagi dalam nama Yesus. Yang membutuhkan Tuhan jalan keluar, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan damai, hubungan yang baik di dalam keluarga maupun sesama dalam tempat pekerjaan ataupun dalam gereja, kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan atur segala sesuatu masalah mereka. Tuhan yang akan berikan kesembuhan, Tuhan yang akan berikan damai sejahtera, Tuhan yang akan pulihkan setiap hubungan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih berlangsung hingga hari ini. Kuasa-Mu tidak pernah terbatasi oleh musim apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Biar di tengah minggu ini kita terus di dalam Tuhan dan tetap berkat Tuhan mengikuti kita. Kita percaya dengan sungguh senantiasa kasih kemurahan Tuhan menyertai kita senantiasa. Pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan dan setiap kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kemanapun kita berada, aktivitas apapun, Tuhan beserta kita. Kasih karunia cukup bagi kita menjalankan kehidupan kita, sekalipun tantangan, rintangan, masalah kehidupan, Tuhan ada di sana beserta kita. Haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara bisa berdiri. Kalau tidak, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat dan layani Tuhan. Haleluya. Sampai minggu depan.